Apakah kamu pernah mendengar istilah car recall? Car recall adalah kejadian di mana produsen mobil menarik kembali produknya yang sudah beredar di pasaran. Hal ini dilakukan apabila ditemukan kecacatan pada part-part tertentu pada mobil karena tidak sesuai standar dan akan mengancam keselamatan pengguna mobil. Ketika di-recall, pihak produsen akan memperbaiki part yang cacat tersebut. Car recall dilakukan oleh produsen sebagai bentuk tanggung jawab produsen terhadap keselamatan konsumennya. Proses recall biasanya ditujukan pada tipe tertentu dari merek mobil tertentu. Apabila konsumen telah mengetahui bahwa mobilnya di-recall, maka hal terbaik yang perlu dilakukan adalah mengantarkan mobil tersebut secepatnya ke dealer terdekat agar segera diperbaiki. Setelah diperbaiki, konsumen dapat menggunakan kembali mobilnya dengan aman. Pada video ini akan dipaparkan informasi lebih lanjut terkait car recall. Car recall menjadi isu yang sangat penting bagi keselamatan karena terdapat beberapa kejadian yang memberikan dampak buruk bagi manusia, bahkan hingga meninggal dunia. General Motors atau GM melakukan recall atau menarik kembali 7 juta unit mobil model pickup dan SUV di seluruh dunia karena ada cacat produksi pada fitur keselamatan kantong udara atau dikenal sebagai airbag. Recall terkait bagian airbag buatan Takata, yakni perusahaan airbag asal Jepang, mengalami kerusakan pada komponen inflator yang dikonfirmasi setidaknya menyebabkan 17 orang meninggal dunia di Amerika Serikat. Airbag buatan Takata ini meledak membahayakan pengendara karena melontarkan partikel logam. Dari kejadian ini, GM harus menanggung biaya recall sebesar 1,2 miliar dolar atau setara dengan 17 triliun rupiah. Selain itu, terdapat beberapa kejadian car recall di Indonesia. Yang pertama, pada November 2019, Daihatsu mengumumkan recall untuk unit Grand Max 1,5L 3SZ karena masalah pada connecting rod atau setang seher. Yang kedua, pada Mei 2020, Toyota mengumumkan recall terhadap 305 unit Alphard dan Velfire karena masalah pada seatbelt. Dan yang ketiga, pada Juni 2020, Mitsubishi mengumumkan recall terhadap 139.111 unit Expander produksi tahun 2017 hingga 2019 karena masalah di bagian fuel pump. Terjadinya car recall disebabkan karena adanya suatu bahaya atau insiden yang terjadi akibat kegagalan sistem atau komponen kendaraan. Secara umum, terdapat dua hal yang menjadikan adanya kegagalan sistem ataupun komponen tersebut, yaitu design defect dan manufacturing defect. Design defect adalah suatu kegagalan di mana satu atau lebih komponen kendaraan tidak dirancang dengan baik sebagaimana mestinya, sehingga sistem dalam kendaraan mengalami kegagalan. Contoh dari design defect adalah airbag kendaraan yang tidak mengembang saat terjadinya tabrakan. Adapun manufacturing defect adalah suatu kegagalan akibat kesalahan dalam melakukan perakitan. Contoh dari manufacturing defect adalah terlepasnya komponen tertentu akibat baut yang tidak terpasang dengan kencang. Rekomendasi untuk pemilik mobil terkait dengan car recall diantaranya: yang pertama, pemilik sebaiknya mengecek apabila terdapat notifikasi dari produsen terkait dengan diperlukannya tindakan car recall. Notifikasi ini biasanya berisi masalah yang terdapat pada mobil beserta potensial safety hazard yang menyebabkan diperlukannya tindakan car recall. Pemberitahuan ini juga menyebutkan bagaimana prosedur car recall dijalankan beserta waktu dan tempat pelaksanaannya. Pemberitahuan biasanya dikirimkan melalui surat atau email, namun pemberitahuan ini biasanya tidak sampai ke pemilik kedua atau pemilik ketiga dari suatu mobil, sehingga pemilik sebaiknya mengecek langsung ke website manufacturer apakah mobil tersebut perlu dilakukan car recall. Rekomendasi selanjutnya adalah pemilik sebaiknya melakukan car recall apabila terdapat notifikasi. Di dalam pemberitahuan, biasanya produsen akan menyebutkan apakah mobil masih aman untuk dikendarai atau tidak. Jika mobil tidak aman untuk dikendarai,
segera lakukan core recall mengingat prosedur ini biasanya gratis. Rekomendasi ketiga adalah segera laporkan apabila muncul masalah safety pada manufacturer. Prosedur core recall biasanya diawali dari investigasi terhadap keluhan konsumen atau klaim garansi yang terkait dengan kerusakan mobil. Dengan melaporkan masalah, kita dapat membantu meminimalisir resiko keselamatan saat berkendara mobil. Sistem kontrol terkait core recall adalah salah satu cara sistematis yang dapat dilakukan untuk mengurangi produk mobil yang dapat membahayakan keselamatan pengendara karena adanya desain defect atau manufacturing defect. Sistem kontrol terkait core recall pada umumnya dibuat oleh entitas pemerintahan terkait seperti Departemen Perhubungan atau Kementerian Perhubungan dalam bentuk aturan, dan hal tersebut wajib ditaati oleh produsen-produsen mobil yang ada di negara tersebut. Di Amerika, sistem kontrol terkait core recall diatur oleh NHTSA atau National Highway Traffic Safety Administration yang merupakan salah satu bagian dari Departemen Transportasi Amerika Serikat. NHTSA memiliki sistem kontrol terkait core recall dengan menerima laporan keputusan core recall dari produsen mobil dan memastikan bahwa konsumen menerima perbaikan atau pergantian mobil yang aman, gratis, dan efektif sesuai dengan payung hukum terkait Safety Act dan regulasi federal yang ada. NHTSA juga menerima komplain dari konsumen terkait adanya desain defect dan manufacturing defect. Selain itu, mereka secara rutin melakukan investigasi atas komplain-komplain yang ada. Di Indonesia, sistem kontrol core recall merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan yang secara rinci sistem kontrol tersebut dituangkan ke dalam payung hukum yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2019 yang berisi tentang tata cara penarikan kembali kendaraan bermotor. Peraturan kementerian tersebut membahas secara rinci hal-hal terkait core recall, mulai dari ketentuan hukum, kriteria penarikan, tata cara penarikan, hingga tata cara pelaporan. Demikian beberapa informasi terkait core recall. Semoga bermanfaat.